Maaf ya, ada suara. Jadi mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang baru mulai proses untuk menginstal dan seterusnya. Nah, itu mungkin kita perlu review kembali ya untuk memastikan. Nanti untuk berikutnya saya akan coba, mudah-mudahan ini memungkinkan, kita akan coba tambah mungkin dua menu lagi gitu ya. Sebetulnya saya masih penasaran tentang detail sanadnya. Kita nanti uji coba lah, mudah-mudahan bisa berhasil. Walaupun ini sedikit lebih rumit dari yang kemarin ya. Dan berikutnya adalah terkait dengan syarah atau penjelasan hadis. Nah, itu belum banyak juga dieksplor di pertemuan yang kemarin. Karena itu mungkin kita bisa membahas di pertemuan ini. Oke, teman-teman, saya tanya dulu nih mungkin ya, untuk instalasi apakah sudah oke atau ada kendala atau perlu dijelaskan lagi? Kalau yang menginstal Maktabah Syamilah begitu ya. Kalau yang pakai berbasis web kan mungkin nggak perlu menginstal secara khusus kan gitu ya, bisa langsung. Silakan, mungkin saya coba memastikan lagi dulu. Atau gimana? Atau mau diinstal apa ditampilkan saja bagaimana menginstalnya? Boleh Pak, ditampilkan aja. Iya Pak, boleh Pak. Oke, share screen dulu ya. Baik, teman-teman, yang pertama kita harus punya file downloadannya pastinya, dan kemarin saya sudah titip ya ke PJ. Silakan dimanfaatkan karena memang software ini juga gratis begitu menurut dari pembuatnya itu ya. Jadi langkah yang pertama itu dulu harus punya. Nah, ini kebetulan saya punya foldernya yang sudah diekstrak. Ukurannya itu nanti sekitar 9 giga ya. Jadi lumayan menguras ini juga nih, harddisk, mohon maaf teman-teman. Kenapa besar? Karena ini ada kumpulan buku ya. Library-nya itu kan isinya kumpulan buku. Jadi ya jadinya banyak juga gitu. Nah, ini satu yang kita perlukan, Maktabah Syamilah yang sudah diekstrak begitu foldernya. Kalau dibuka ini tampilannya seperti ini kurang lebih. Nah, kita tahan dulu di sini, hold dulu. Ada langkah awal yang perlu dilakukan. Anda perlu kalau belum ya memberikan beberapa penyesuaian setting di Windows untuk memudahkan Windows membaca teks Arab gitu. Jadi misalnya ini, dua file ini ya, that's al-lughah. Ini kalau tampilannya nggak begini, nggak seperti huruf Arab gitu ya, kalau masih huruf yang kode-kode aneh gitu, itu artinya Windows belum bisa membaca secara benar begitu. Ini juga tanbih gitu ya, kalau belum kelihatan berarti memang Windows-nya belum siap. Nah, gimana caranya? Kita pergi ke di setting itu ada localization, coba saya lihat. Nah, di bagian region ini ya, teman-teman ya. Di bagian region ada dua sub, ada format dan ada administratif.
Nah, di bagian administratif Anda pilih, kemudian Anda pilih di sini, Change System Locale. Kalau Anda perhatikan, di sini saya sudah ubah ya. Kalau yang belum, ini tampilannya mungkin bukan Arabic. Mungkin saya nggak tahu yang lain gitu ya. Mungkin US atau yang lainnya lah, English atau apa begitu. Jadi Anda klik ini, kemudian Anda ganti menjadi Arabic Saudi Arabia. Jadi apapun yang sebelumnya ada, Anda pilih saja Arabic Saudi Arabia. Kemudian Anda pilih OK, ya. Tapi kalau di OK ini biasanya nanti ujung-ujungnya minta restart. Jadi karena saya kebetulan sudah lokalnya Arabic, saya cancel aja ya. Tapi Anda nanti harus klik OK begitu. Klik OK dan kemudian klik OK sekali lagi gitu. Nah, apa fungsinya? Di sini dijelaskan language for non-Unicode programs. This setting atau sistem lokal controls the language used when displaying text in programs that do not support Unicode. Ya, gitu. Jadi yang tadi itu, yang tampilan-tampilan seperti ini kalau dia nggak ke support gitu ya, bacaannya masih berantakan, maka kita ibaratnya ngasih tahu Windows, tolong itu dibaca dalam setting Arabic begitu, dalam setting Arabic begitu. Maka dia nanti akan membaca secara benar. Sampai sini dulu paham ya, teman-teman ya. Jadi kalau Windows-nya beda, Anda cari region lah kayak gitu-gitu lah. Kalau saya tadi di sini. Nah, kalau perlu restart sekali, silakan restart supaya perubahannya betul-betul terimplementasi ya. Kalau sudah seperti ini, sudah kebaca, berarti insya Allah sudah aman. Nah, kalau sudah aman, jadi pertama filenya sudah aman dibaca, Unicode-nya Arabic begitu. Yang berikutnya adalah lakukan proses setup, proses instalasi. Nah, ini yang setup ini. Anda bisa klik 2 kali atau Anda misalnya kalau mau juga bisa open. Saya sih prefer yang run as administrator ya, supaya fungsinya bisa maksimal. Anda klik OK. Ini walaupun saya sudah terinstall, tapi nggak apa-apa kalau di double install, nggak bakal kenapa-napa. Sudah, gitu saja prosesnya selesai. Kalau Anda bisa membaca di sini teks Arabnya secara benar, berarti semuanya baik-baik aja. Di sebelah kiri di sini, saya teksnya berantakan ya, tapi ini ya sudahlah. Saya juga nggak terlalu paham harus otak-atiknya seperti apa. Tapi ini tidak terlalu substansial. Tapi kalau yang sebelah kanan ini, ya ini penting sekali. Gitu. Jadi kalau ini sudah terbaca, begitu ya, kan kelihatan nih. Ini versinya 3,64 begitu kan. Di sini yang tadi saya bilang hadhihi al-maktabatu majaniyah gitu. Jadi ini free ya kalau menurut si pembuat aplikasi ini. Dan ini adalah halaman websitenya. Jadi kalau kita klik ini juga akan masuk ke yang kemarin yang kita tidak perlu menginstal ya. Jadi sama juga. Nah, ini ya, yang kemarin kita praktikkan masuk di sini dan seterusnya. Jadi sudah segitu saja untuk proses instalasi. Nah, kalau ini ditutup, biasanya di desktop itu muncul shortcut-nya. Kalau tidak muncul, ya Anda bisa ini ya, bisa search ya. Misalnya cari di sini. Misalnya seperti itu ya. Kemudian kalau mau Anda bikin dia di pin. Ini kebetulan karena sudah ke pin di start, saya menunya menjadi unpin. Tapi kalau belum, makin harusnya bisa muncul pin from start gitu ya. Seperti itu. Nanti dia akan muncul di menu kita, menu Anda gitu. Nah, ini seperti ini. Jadi ini bisa atau Anda bisa drag dia ke desktop, taskbar ya ini.
itu juga bisa nanti diaktifkan seperti ini. Ya, sama lah kurang lebihnya begitu ya. Atau mungkin ada di desktop Anda, itu juga bisa gitu ya. Jadi intinya tinggal mencari shortcut. Setelah itu seperti biasa, yang kemarin Anda lakukan proses pencariannya. Nah, itu dari segi instalasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas atau sudah langsung dipraktekkan dan Alhamdulillah udah sukses? jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Nah, berikutnya teman-teman yang ingin kita lakukan adalah menambah fitur dari proses takhrij hadis kemarin. Nah, ini yang kita lakukan kan kemarin sudah membuat bagan sanad ya nggak? Bagan sanad seperti ini. Tapi kita belum menjelaskan kapan tahun wafatnya untuk melihat ketersambungan, begitu ya, untuk melihat ketersambungan dari masing-masing sanad ini. Nah, maka kita mungkin sekarang akan coba melacak satu sanad saja dulu. Mudah-mudahan ini bisa kompatibel gitu ya. Dan kita akan coba dari jalur siapa? Imam Bukhari. Boleh ya, Imam Bukhari ya. Kalau Ibnu Umar mau dilacak, ya boleh juga. Kita pengen tahu tahun wafatnya, misalnya begitu ya. Nah, kita bisa melakukan dengan memanfaatkan Maktabah Syamilah juga, walaupun prosesnya tidak instan ya. Dulu itu ada aplikasi yang bagus sekali, saya sangat kangen sama aplikasi itu. Tapi aplikasi itu berjalan di Windows yang lama, Windows jadul lah gitu. Anda mungkin belum lahir kalau jalan-jalan. Di Windows 98 begitu kan. Apalagi yang versi Arabic Edition itu bagus banget aplikasinya. Nah, dia bisa menunjukkan rijalul hadis itu secara secara instan gitu. Jadi kita tinggal klik namanya siapa, itu akan muncul penjelasan beliau itu seperti apa begitu, biografi singkatnya. Nah, but anyway itu udah nggak berjalan ya di Windows yang lebih modern gitu, akhirnya kita mungkin melakukannya secara manual. Seperti saya juga dulu melakukan ujian takhrij waktu itu juga manual, jadi sabar-sabar ya, ini agak sedikit repot. Saya tidak expect Anda menjadi expert sekali di bidang ini, karena yang kemarin itu saya kira cukup lah ya untuk memberikan dasar-dasar begitu. Takhrijul hadis, karena tujuannya kan sederhananya adalah kalau Anda tiba-tiba ditanya begitu ya, atau kalau Anda ingin mengkaji satu penggalan matan hadis dan ingin tahu ada di mana secara lengkap serta diriwayatkan oleh siapa, saya kira yang kemarin itu sudah cukup terwakili. Tapi idealnya memang kita bisa lebih menambah ya. Nah, menambah itu ada dua fitur. Ini ada fitur syuruhul hadis ya, syarah hadis gitu, dan ada fitur rijalul hadis. Nanti kita lihat di sini ada ke bawah itu ini at-tarojum wat tabaqat. At-tarojum wat tabaqat. Ya, tahu ya artinya ya, tarojum wat tabaqat ya. Tahu enggak artinya, teman-teman? Masih kurang paham, Pak. Masih belum paham ya. Tarojum itu dari kata tarjama, tarojum, biografi. Tobakot itu tingkatan-tingkatan rawi itu. Itu ininya. Jadi isinya memang biografi-biografi gitu, ya. Nah, ini yang bisa menunjukkan ke kita siapa nama beliau kalau dia misalnya menggunakan laptop, kemudian kapan tahun wafatnya, gitu. Oke, kita coba ya yang syarah dulu. Jadi supaya nggak terlalu banyak ngetik, saya mau copy paste aja yang dari sini, yang punya Islam ala khamsin. Kemudian kita pilih
Nah, ini ya, syuruhul hadis. Jadi kitab-kitab syarah atau penjelasan dari hadis. Eh, Kalau mau milih bisa, tapi untuk sementara mungkin saya pakai Al-Majmu'ah Kulluha. Jadi semua kitab syarah ini saya pilih gitu ya. Kemudian jangan lupa masukkan kata kuncinya, kemudian search. Nanti kita lihat. Oke, ini sudah mulai kelihatan. Ada kitab-kitab yang saya kira cukup populer ya. Misalnya yang pertama itu syarahnya kitab Jami' As-Sahihnya Imam Al-Bukhari. Nah, jadi di sini ada penjelasannya ya, teman-teman ya. Jadi bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqus qala Allah taala liyazdadu imanan ma'a imanikum. Jadi kalau menurut penjelasan di sini bunyal Islam itu diterjemahkan sebagai qaulun atau fi'lun gitu kan. Yang itu bisa bertambah, bisa juga berkurang sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Fatah ayat 4, liyazdadu imanan ma'imanihim, ya. Dan seterusnya. Ini ada banyak lagi. Jadi di sini pendekatannya adalah hadis ini bisa juga menjadi syarah dari firman Allah yang tertera di ayat-ayat ini ya. Ada banyak banget, Al-Kahf, Maryam, Muhammad, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk menjadi baseline penjelasan apa sih hubungan hadis ini dengan firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kira-kira begitu ya. Jadi Anda bisa mengaitkan itu. Sekarang saya mau ke Syarah An-Nawawi ala Muslim. Ini salah satu kitab yang sangat terkenal. Jadi kitab Imam Muslim itu, Jami' As-Sahih Imam Muslim itu dibikin syarah, salah satunya yang paling terkenal adalah oleh Imam An-Nawawi. Ya, jadi di sini ada penjelasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa fir riwayah as-saniyah bunyal Islam ala khamsin. Dalam riwayat yang kedua hadisnya berbunyi bunyal Islam ala khamsin ala ayyubadallahu wa yukfaru bima dunahu wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana wa fir riwayah as-salitsah. Jadi dalam riwayat yang ketiga ini berarti ada banyak riwayat ya, bunyal Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Anda bisa perhatikan perbedaan redaksionalnya. Di sini ada bunyal Islam ala khamsin ayya'budallaha wa yukfaro bima dunahu. Di sini ya yang saya bold hitam ya. Sementara di sini kata yang digunakan adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Beda. Tetapi secara substansial itu sama, maknanya sama ya, isinya sama ya. Nah, ini menjadi menarik teman-teman kalau misalnya kita ingin menjelaskan hadis tadi gitu ya. Hadis bunyal Islam ala khamsin kita bisa jelaskan menurut Imam An-Nawawi memiliki beberapa redaksi yang berbeda secara teks gitu, tetapi maknanya tetap sama ya. Nah, versi yang ini, versi yang itu, dan seterusnya, begitu kan? Nah, disinilah pentingnya kita memiliki, kalau para pengkaji hadis itu, sikap yang toleran terhadap perbedaan, begitu kan? Jadi jangan karena satu hadis itu dibaca berbeda dengan apa yang kita pahami atau yang kita hafal, kemudian kita otomatis langsung buru-buru misalnya menyalahkan. Jangan seperti itu. Karena bisa jadi suatu hadis itu dibaca atau dihafal secara berbeda karena dulu memang pernah ada masanya ketika periwayatan bil makna itu masih boleh. Ya kan? Dulu kita bicara itu ya, kita diskusi itu ya saat menjelaskan tentang apa? Tentang perkembangan penulisan hadis, ya kan? Di awal-awal itu masih boleh itu waktu itu, tetapi belakangan kan kemudian para ulama bersepakat mereka akan strict dengan narasi hadisnya begitu, sehingga pada waktu itu periwayatan harus sama lafdan wa maknan gitu ya, baik secara lafaz tekstualnya maupun secara maknanya. Nah, kalau di sini
Lafdznya itu beda ya. Yang satu syahadatu alla ilaha illallah, dan saya lebih hafal yang ini. Saya baru baca juga ada yang versi ayya'budallaha wa yukfaru bima dunahu. Nah, saya baru baca juga nih. Tetapi sebetulnya kan sama ya, intinya sama gitu. Jadi secara maknan ini sama gitu. Nah, Anda bisa jelaskan tuh. Jadi hadis tadi bisa Anda jelaskan secara lebih elaboratif ketika Anda membaca kitab-kitab syarah gitu kan. Dan seterusnya. Wa iqamus shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi ramadan, wa fir riwayah ar-rabi'ah, bahkan ada riwayat yang keempat, anna rajulan qala li Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma ala tahzu faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal islama, ada kata-kata innal islamanya gitu kan, padahal yang di awal-awal enggak, bunya ala khamsin syahadatu. Nah, ini beda lagi nih. Jadi ada juga yang versi seperti ini. Gitu kan ya, dan seterusnya. Ammal isnadul awal al-madhkur huna fakulluhu kufiyun illa Abdullah bin Umar. Kufiyun tahu artinya orang Kufah ya. Jadi di syarah ini dikatakan amal isnadul awal al-madhkur huna. Jadi para perawi hadis ya, para sanadnya itu seluruhnya adalah orang Kufah kecuali Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Fa innahu makkiyun, karena dia adalah orang Mekah gitu ya. Makkiyun madaniyun, sorry. Jadi orang Mekah dan orang Madinah. Jadi awalnya di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah dan seterusnya. Jadi Anda bisa baca nih ya penjelasan-penjelasan yang cukup menarik begitu kalau Anda misalnya mau nyiapin bahan ceramah begitu dan segala macam, ini juga bisa digunakan. Nah, seperti itu cara mengeksplor kitab-kitab syarah untuk membantu kita lebih memahami isi dari hadis-hadis itu ya. Di sini juga banyak nih. Di sini juga banyak pilihan-pilihan yang lain, tapi ya mungkin bisa pilihlah salah satu atau salah duanya begitu ya. Tidak harus semuanya. Ini Fathul Bari juga bagus, ini terkenal sekali ya, Fathul Bari Ibnu Rajab misalnya begitu ya. Di sini dijelaskan hadisnya yang di atas ini begitu ya. Kemudian di sini ada penjelasan apa sih makna dari bunyal Islam ala khamsin. Di sini dijelaskan a'malul Islam khams. Jadi aktivitas-aktivitas amaliyah yang membentuk seseorang muslim itu ada 5 begitu ya, dan seterusnya. Jelaskan seperti itu. Oke. Nah, sampai sini bisa dipahami ya, teman-teman ya? Bisa Pak. Iya, jadi kalau nanti diminta untuk membuat satu section di dalam tugasnya itu tolong tambahkan syarah. Nah, begini caranya. Anda tetap bisa membaca. Lalu gimana kalau misalnya ini pertanyaan umum? Mungkin saya wakili saja gitu. Saya nggak paham Pak, bahasa Arabnya apa itu gitu kan, nggak ngerti lah gitu ya dia ngomong apa gitu. Apalagi yang bawah tuh misalnya bahkan nggak ada shackle-shackle-nya, itu gimana gitu kan. Ya, memang idealnya kalau kita bicara ideal tentu harapannya adalah Anda bisa membaca ini begitu ya, karena dibekali juga dengan mata kuliah bahasa Arab. Tapi kalau misalnya belum bisa begitu ya, ya paling tidak cara yang sederhana dan Anda copy ke kanan, copy, Anda pergi ke Google Translate begitu. Walaupun ini nggak terlalu recommended ya, tetapi gimana lagi kalau misalnya nggak bisa baca kan susah juga ya. Kalau pergi ke Google Translate, Anda pilih Arabic, di sini Indonesian, Anda paste di sini, dan kemudian Anda bisa baca. Tapi ini be careful ya, hati-hati dengan terjemahan seperti ini, karena bisa jadi tidak pas, karena itu bacanya pelan-pelan. Bacanya pelan-pelan, jangan taken for granted, begitu ya. Nah, ini sekali lagi diperlakukan sebagai alat bantu awal, bukan untuk versi final Anda, gitu. Jadi silakan dibaca. Ini mungkin lebih bisa dipahami kalau Anda tidak bisa membaca yang bagian ini, gitu ya.
Ikrimah bin Khalid atas otoritas Ibnu Umar. Kan ini bahasanya ini ya agak agak kurang kurang enak ya gitu ya, atas otoritas Nabi gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mungkin bagian-bagian yang seperti itu harus apa namanya, ditulis ulang lah gitu. Nah, seperti itu caranya. Ini paling tidak langkah sederhana yang bisa bisa kita lakukan. Oke. Jadi Anda bisa pilih banyak di sini, tapi nggak perlu semuanya, karena banyak sekali gitu ya. Anda pilihlah beberapa yang terkenal. Kitab-kitab syarah hadis yang terkenal bisa Anda pilih, seperti tadi tuh Fathul Bari gitu ya. Kemudian Syarah An-Nawawi, kalau kebetulan itu adalah kitab Imam Muslim misalnya begitu. Nah, kalau kebetulan hadisnya tidak ada di kitab Imam Muslim dan apa namanya, tidak ada misalnya yang tadi gitu ya, seperti An-Nawawi dan seterusnya, Anda bisa pilih yang lain. Tapi intinya di sini hadis-hadis yang menerangkan. Memang tidak bisa instan, teman-teman. Tidak bisa langsung mungkin mengcover semua keinginan kita. Tapi Anda harus baca pelan-pelan begitu ya. Baca dan baca begitu, nanti lama-lama akan paham polanya dan lama-lama akan paham informasi apa yang perlu ditambahkan ke dalam paper begitu. Oke. Nah, yang sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita pindah satu bahasan lagi. Alhamdulillah Pak, paham Pak. Baik, oke, terima kasih. Nah, satu lagi ya, teman-teman, yaitu mencari tahun wafat atau penjelasan dia rawi tersebut siapa begitu ya. Rawi tersebut siapa begitu. Nah, ini juga prosesnya bisa dilakukan melalui Maktabah Syamilah ya. Bisa seperti itu. Oke. Nah, sama saya tadi ingin mengetik ulang, jadi kita bisa melakukan copy paste di sini ya. Ini ada hadis yang sanadnya berakhir kepada Imam Al-Bukhari, jadi Anda bisa ngambil beberapa gitu. Kalau mau lihat bagian yang ini diteruskan, kita bisa melihat dari atas. Ya, dari atas Rasulullah, kemudian di tingkat Sahabiyun, kemudian di bawahnya dan di bawahnya lagi, gitu ya. Kita coba deh sekarang yang dari riwayat Imam Al-Bukhari, mudah-mudahan ketemu semua. Oke. Nah, ini matanya, ini Rasulullah, berarti Ibnu Umar ya yang kita akan cari. Anda pilih yang tadi, tarojum. Mana dia? Ini ya. Ini diganti Ibnu Umar. Kemudian kita bisa pilih semuanya dulu ya. Oke. Kata kunci, kelompok kitab atau tema, kemudian pilihan kitabnya. Sudah semua? Hasilnya banyak sekali. Dari mana kita bisa memprediksi ini bar yang warna hijaunya aja baru sampai sini udah banyak sekali gitu ya hasilnya. Nah, ini akan menarik nih. Kita tunggu dulu.
Oke, saya agak khawatir bisa melakukan kesalahan. Kita ulang ya, teman-teman. Saya khawatirnya pilihan yang syarah juga nggak hilang tadi. Coba kita cek ke atas. Nah, benar kan? Ini ya, makanya ini perlu diilgo dulu nih. Perlu di uncheck. Balik lagi. Oke, ini benar ya. Oke. Eh, kita coba lagi. Nah, ini lebih masuk akal. Oke, kita sambil bahas, sambil nunggu proses pencariannya berlangsung. Ini Anda bisa lihat prosesnya di sini ya. Baru 82 dari 329 gitu kan. Jadi ini kan akan panjang. Ini salah satu hasil dari At-Tabaqat Al-Kubro ya. Di kitab At-Tabaqat Al-Kubro ini dijelaskan Ibnu Umar. Ini ya. Jadi di sini dijelaskan Ibnu Umar warawa anhu Abdullah bin Abi Najih wa Sa'id bin Khalid Al-Qurazi gitu ya. Dan di sini ada penilaiannya. Wa kana thiqah walahu ahadith. Di sini ada footnote 7 ya. Nah, kita lihat footnote 7 ini apa? Di sini penjelasannya. Wathaqahu ad-Darqutni wa Abu Zar'ah wa Ibnu Hajar. Wa qad akhraja lahu an-Nasa'i. Undur al-Jarh wa Ta'dil, Tadhibut Tahdhib, Taqribut Takrib, Taqribut Tahdhib ya. Jadi yang mengatakan Ibnu Umar itu thiqah adalah diantaranya ini ya, Ad-Darqutni, Abu Zar'ah, sama Ibnu Hajar gitu ya. Nah, dari mana referensinya? Dari beberapa kitab. Undur ini lihat kembali Al-Jarh wa Ta'dil, jadi ini kitab ya. Kemudian Tahdhibut Tahdhib wa Taqribut Tahdhib. Nah, tiga kitab ini adalah kitab-kitab utama nih yang biasanya dirujuk ketika kita mencari biografi ataupun penilaian seorang rawi. Maka nanti kalau di bagian ini, di bagian kitab ini ada disebut yang ya, tiga ini, itu bisa jadi salah satu sumber informasi primer kita, gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini coba agak dihafal sedikit lah. Al-Jarh wa Ta'dil, Tahdhibut Tahdhib, sama Taqribut Tahdhib. Ada lagi Tahdhibul Kamal. Tuh ya. Nah, dari sini kita sudah bisa tahu dia thiqah, tapi kita belum tahu tanggal wafatnya. Kan itu yang mau dicari tadi ya. Oke, kita coba ke bawah. Coba kita
panjang ya ternyata. Oke, mungkin sementara kita bisa stop dulu. Sedikit, kita lihat. Oke. Penilaian sodok ya. Nah ini, saya kira di sini kita dapat informasinya nih. Dari Rijal Sahih Al-Bukhari. Oke. Ini ya, kemungkinan tahun wafatnya nih. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mata qabla ibn Mafizan Awliya wa qala al-Bukhari fi Sabir fi bab wa mata ba'da tamsin ila sittin wa qala Khalifah wal wa mata sana wa qala al-Dhahabi qala Yahya mata sana wa mata Ibn Umar ba'dahu. Oke. Wa mata Ibn Umar ba'dahu. Berarti kan setelah tahun 73. Fi hadis sana tapi ya. Berarti sama nih. Wa mata Rafi awal. Oke, berarti ini 73. 73. Ya, kalau wafatnya kita bisa dapatkan informasi tahun 73. Kalau penilaiannya tadi sudah jelas ya, cikoh, soduk, dan seterusnya. Ya sebetulnya sih kalau tingkat sahabi itu nggak terlalu rigid banget karena memang secara umum kita bisa mengatakan sahabi itu ya fikoh lah, gitu ya. Oke. Nah jadi seperti itu. Maka kita bisa punya informasi 73. Biasanya apa yang saya lakukan dulu, saya balik ke yang tadi tabel. Kemudian kita tambahkan teks. Misalnya begini ya. Mata. Oke. Seperti itu. Seperti itu. Baik, sekarang kita ke Ikrimah bin Khalid. Nah, ditutup. Cari lagi. Nah, tapi saya kira mungkin kita agak selektif ya sekarang ya. Karena banyak juga gitu kalau ini. Kalau harus semuanya kayak tadi. Bisa lama juga gitu ya. Coba kita lihat secara selektif. Gimana tahdid ya? Cari tahdid aja.
Ini ya, Tahdzibul Kamal. Kita bisa cari Tahdzibul Tahdzib. Al-Ikmal boleh. Luar biasa ya, nyari kitabnya aja lama. Apalagi bikin kitabnya coba. Nggak bayang kan? Luar biasa. Iya Pak, benar Pak. Cuma nyari nama kitabnya mikir. Nulis nggak tahu gimana caranya. Itulah saya percaya bahwa memang ilmu itu cahaya Allah ya. Artinya saya nggak membayangkan kalau nggak diberi maunah khusus begitu. Itu para ulama itu gimana caranya? Katanya sampai menulis itu udah lancar gitu, tinggal nulis aja. Seperti nggak dipikir lagi karena ilmunya sudah ada di dalam hati mereka kan, ya, otak mereka. Jadi tinggal menuangkan gitu. Lagi. Oke, udah sampai bawah ini. Oke, ini satu tips lagi ya. Coba kita cari di sini apa namanya dengan menu search gitu. Jadi tahdib begitu ya, tahdib zal itu gimana dia? Ya. Nah ini juga lebih mudah jadinya nih. Tahdibul lughah gitu ya. Mungkin kita inilah ambil lagi. Tahdibul akhlak. Oke. Saya kira cukup ya segini ya. Insyaallah. Kita coba ini belum diganti. Siapa yang kita mau cari? Ikrimah. Nah, kalau kita membuat area pencarian itu spesifik, biasanya jadi jauh lebih cepat seperti ini, ya. Oke. Jadi ini sudah kelihatan, tapi sama kayak tadi, kita harus pelan-pelan bacanya ya. Kita lihat dulu. Nah, ini kan nggak bisa nih pakai informasinya bukan ini yang kita cari. Ini informasi yang bisa kita ambil nih. Ini huruf-huruf ini, teman-teman, ini ada maknanya ya. Jadi kho itu berarti Bukhari, mim itu Muslim, dal itu Abu Dawud, gitu ya, ta itu Tirmidzi, gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi artinya Ikrimah bin Khalid itu hadisnya diriwayatkan oleh beliau-beliau, gitu ya, oleh beliau-beliau. Dan nama lengkap Ikrimah bin Khalid adalah yang ini. Nah, Anda bacalah, panjang kali ya. Dan beliau sampai sini ya namanya. Kemudian meriwayatkan dari ayahnya wa Abi Hurairah dan dari Abu Hurairah juga, dari Ibnu Abbas juga, dari Ibnu Umar juga. Nah, disinilah kita bisa melihat bukti ketersambungan, gitu, ya kan? Paham nggak? Oh Pak. Ya, di sini kan kita bilang
berdasarkan perusahaan yang awal bahwa Ibnu Umar hadisnya diambil oleh Ikrimah, atau sebaliknya Ikrimah menerima hadis dari Ibnu Umar. Dari mana bukti otentiknya? Dari kitab Tahdzibut Tahdzib juz 7 halaman 258. Di sini dikatakan rawa anhu, Ikrimah menerima hadis dari bla 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 bla, termasuk dari Ibnu Umar. Gitu ya. Jadi ini buktinya. Kalau dalam penelitian hadis ini sudah jadi referensi. Gitu. Terus, warawa anhu Ayyub wa Ibnu Jarir wa Abdullah bin Tawus, dan dia hadisnya diriwayatkan oleh beliau-beliau ini. Gitu. Nah, sini kita punya daftar nama lengkap dan kemudian siapa guru muridnya. Tapi kita belum tahu wafatnya ini. Yang dicarikan tadi tahun wafatnya ya, belum ketemu ya. Ini masih kita cari. Ya, habis. Hasil pencariannya habis. Jadi di sini dilematisnya. Kalau kita pilih ruang lingkup pencariannya spesifik, hasilnya lebih sedikit. Kalau kita pilih banyak-banyak, hasilnya sangat banyak. Ya, ini seninya di sini. Jadi nanti teman-teman akan belajar pelan-pelan kalau mendalam ini. Nanti lama-lama jadi paham gitu ya. Di bagian mana? Ya tentu kita harus nambah. Karena informasinya kan nggak dapat kan. Informasinya belum dapat gitu. Jadi kita harus nambah. Cari lagi gitu kan. Kitab tambahan, kemudian di search lagi, kemudian begitu seterusnya polanya sampai kemudian Anda menemukan informasi yang cukup. Atau kalau Anda sabar banget, ya sudah pilih semuanya, kemudian Anda satu-satu, gitu ya, misalnya kayak gini. Kita ulang lagi hasil. Oh, tapi banyak kali itu. Ya, sambil search kita bisa mulai melihat juga. Nah, kalau mau cari tahun wafat, ya sederhananya Anda cari aja angka. Kalau ada angka, Kiom. Jadi saya ngajar ditemenin kucing yang baru punya anak. Nah, ini kalau penilaian begitu ya. An Ikrimah bin Khalil faqala thiqah. Kayak gitu-gitu ya. Yang ini. Jadi kalau kata siapa thiqah gitu kan. Nah, ini ada di Tarikh Ibnu Mu'in. Juz sekian halaman sekian. Oh. Ini dapat itu. Dia mau coba baca nggak? Yang saya blok. Nggak ada yang mau? Ya Pak, boleh. Ya, silakan. Terima maaf ya Pak kalau masih agak salah. Nggak apa-apa. Ikrimah bin Khalid bin Al-Asi bin Makhzumi Al-Qushi Sami'a bin Umar wa Sa'id bin Jubair rawanhu Khatalah bin Abi Sufyan wa bin Jurayj wa bin Tawus mata ba'da ata'i wa mata ata'a sanata khams
asyrata wa ma'ata wa yaqala sanata arba' asyrata wa ma'ah. Wa mi'ah itu ya. Wami'ah ya. Oh ya, wa mi'ah. Hmm. Maaf Pak, Jadi masih salah. jadi sederhananya ini aja tadi hamdolah ya, hamdolah di sini. Oke, tapi bagus bacanya. Jadi di sini berarti 115 ya. Betul ya? Atau Arba 114? 114. 114. Iya Pak. 114. Ya, 114. Oke, kita ambil ini ya. Ambil ini sebagai data. Sementara dulu nggak apa-apa. Sambil kita kalau mau cari. Berarti mata 114. Semua pakai Masehi ya. Nggak usah dijelasin. Sekarang pertanyaannya. Sekarang pertanyaannya. Kalau ada orang yang wafat tahun 114, bisa nggak dia ketemu dengan orang yang wafat tahun 73? Berapa selisihnya itu? 114 kurang 73. 70 tahunan. 41 tahun. 41. 40-an ya. Iya. 41 tahun adalah interval waktu antara dua orang yang hidup. Apakah mungkin perbedaan 41 tahun orang itu bisa ketemu? Mungkin nggak? Begini sederhananya, umur saya 41 tahun. Kalau tahun 2022 ada anak lahir, iya, anak lahir, dan kemudian misalnya saya masih hidup sekian tahun kemudian, dan anak itu kemudian juga ikut besar, berarti mungkin nggak dia berjumpa? Mungkin, Pak. Mungkin. Ini Mungkin. Nah, itu adalah penjelasan bahwa ini mungkin ittisal, mungkin terkait, mungkin bisa saling belajar. Apalagi kita berbicara kemarin-kemarin yang umur orang itu mungkin lebih tua ya, lebih tua secara umum lah gitu ya. Kan katanya kan usia orang tuh makin kesini makin pendek secara umum kan gitu ya. Jadi ini masih mungkin ya, ya enggak? iya, Iya Pak. sih Pak. Iya, gitu. Nah ini, jadi penjelasannya ketersambungan tuh seperti itu. Selain di sini dijelaskan juga, gitu kan? Di dalam penjelasan kitab yang lain juga dijelaskan juga. Dan di sini menarik nih, karena di sini selanjutnya adalah Hanzalah bin Abi Sufyan. Ini ya. Dan di sini dikatakan tuh, Rawa anhu Hanzalah bin Abi Sufyan. Seru ya kalau baca-baca kayak gini ya. Jadi jelaskan bahwa Hanzalah bin Abi Sufyan menerima hadis dari Ikrimah. Iya enggak? Iya Pak. Iya. Sekarang kita mau cari Hanzalah bin Abi Sufyan itu wafatnya kapan? Cari lagi. Sabar ya, penelitian hadis memang seperti ini. Ini masih bagus karena dibantu dengan digital. Bayangkan dulu waktu saya kuliah, saya harus ke perpustakaan literally dan kemudian mencari satu-satu gitu kan. Baru belakangan kemudian kita paham ada aplikasi ini dan sekarang cukup berkembang. Oke, kita cari lagi ya, Hanzalah bin Abi Sufyan. Sama kayak tadi, ininya klasternya. Kita coba cari. Oke. Di Tahdzibul Athar ada nggak informasi beliau wafat kapan? Oke, di sini. Belum. Teman-teman bisa menghafal tadi apa ada di kitab apa, ini mungkin kita bisa cepat ya sebentar. Tadi saya nggak tutup kan.
bukan yang ini, ini. Tarikh al-kabir Bukhari. Oke, ini bisa cari. Oh, ini tarikh al-kabir Bukhari. Itu tentang Ikrimah ya. Nah, kalau penilaiannya ada nih, ya. Hadatsana Hamdalah bin Abi Sufyan wa kana thiqah. Gitu ya. Jadi dia termasuk yang thiqah. Ya sebetulnya sih bahwa beliau diterima hadisnya oleh Imam Al-Bukhari ya sudah menunjukkan thiqah ya. Tapi kan kita kalau butuh bukti begitu kan, secara reference ada di mana lah ini Al-Jarh wa Ta'dil Ibni Abi Hatim. Juz sekian, halaman sekian. Gitu ya. Ini kalau kita studi literatur gitu. Oke. Ini juga thiqah. Kita mencari tahu wafatnya. Mana itu? Ah, ayo. Oh, Ikrimah tadi ya. Ini hati-hati juga ya teman-teman ya. Walaupun di sini ada Handolah, tapi yang dibahas itu sebetulnya Ikrimah. Karena di awal ini kan. Jadi kedua wafatnya itu yang dibahas adalah Ikrimah. Oke. Nah, ketemu ya? Ketemu nggak? Nih, ya. Wa ma tahandhalah sanaf nain wa khamsin wa mi'ah. Berarti berapa nih tahun wafatnya? 150. 150. Dua bukan? Iya, 152. Tenang aja teman-teman, ini bukan tes kok. Salah-salah nggak apa-apa ya. 152 ya, ketemu ya. Jadi ininya Hamdalah. Kemudian di sini dikatakan mata Hamdalah sanah nain wa khamsina wa mi'ah. Ah, gitu ya. Ya enggak? Sekarang kita tulis 150. Oh, ini beda. Oke. Nah, pertanyaannya sama. Apakah orang yang orang yang wafat 152 ada kemungkinan bertemu dengan orang yang wafat 114? Bedanya sekitar sama ya, sekitar segitu ya. 40 tahunan ya, kurang lebih 38. Iya, Pak. Berarti bisa ya, bisa ketemu ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Sudah kelihatan nih sampai sini. Sekarang Ubaidullah ibni Musa. Tapi tadi kayaknya sempat disebut juga kayaknya. Sebelah mana ya saya lihat beliau rawaan itu. Adalah. Anyway, saya nggak cari lagi. Tapi kalau mau dirunut sebetulnya ada ya. Kita copy aja yang ini ya.
Cari lagi. Ganti. Ini tetap sama. Wow. Banyak. Banget kayaknya. Banyak. Ubaidullah bin Musa. Ubaidullah bin Musa. Oke. Nah, ini penilaian nih. Ubaidullah bin Musa Thiqah. Gitu ya. Jadi ini boleh dikutip nih. Dari At-Tabaqat Al-Kubra. Penilaiannya Thiqah. Kita mesti cari tahun wafatnya. Teman-teman sambil ngeliatin, saya kasih PR ya. Tolong cariin tahun wafatnya Imam Al-Bukhari sama tahun wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau ini ketemu, dua lagi ketemu, beres kita ya. Biar nggak terlalu Siapa? lama. Saya cari 870 Masehi, Pak. Jangan Masehi, Hijriah. Kita konsistenin. Siapa? Ya, nanti kita bisa ngitung. Di sini. Coba. 256 Hijriah, Pak. Imam Bukhari. Iya, Pak. Saya cari. 200 berapa? 56 Hijriah. 56. Ya, oke gitu ya. Nah, ini Iya, Pak. sebetulnya sih secara kasat mata nih akan ketemu nih, tapi kan belum ada buktinya ya, sabar. Saya ini cari dulu. Kalau pakai aplikasi yang dulu tuh mudah sekali teman-teman. Kalau ini super manual. Kita harus sabar dulu. Bro. Nah, Rasulullah 11 Hijriah, Pak. Oke, Wafatnya. begitu ya.
Iya, Pak. Oke. Ya, satu missing piece-nya. Sikoh, iya, sikohnya. Nggak diragukan sih sikohnya ya, karena beberapa disebut, tapi tahun wafatnya ini kita belum ketemu. Kayaknya ini nih. Tapi Muhammad Abdullah bin Musa, bukan kayaknya. Tanda-tanda satu. Mustahil wafatu belum ketemu. Hah, Itu ya, Pak. Yang arba'ah wasitun wa mi'ah. iya, tapi saya ragu ini. Soalnya di sini yang dibahas ini beliau, ya kan? Rawa anhu. Tapi rawa anhu ini kan hanya menunjukkan guru murid. Enggak. Enggak benar. Apa ya teman-teman, kita harus sabar ini. Sama. Jadi yang benar itu kalau dia setelah angka itu nama beliau yang disebut, nama yang kita cari. Itu berarti kan yang lagi dibahas kan tentang beliau kan, bukan tentang guru murid. Feeling saya udah deket nih, mudah-mudahan. Nggak ada. Lewat. Aduh, sayang banget ya kalau nggak ketemu ya. Satu lagi. Coba. Oh, kalau di doa saya. Oke. Ada, tapi ya kayak gini aja tuh. Orang Kufah gitu ya.
Gimana? Bener kayaknya ini ya? Ya nggak? Gimana? Yang puasa ya, Pak? Bisa Sama-sama kayaknya ini ya? Bener ya? Kayaknya ya? Iya, Pak. Ya kan? Mata Ubaidillah bin Musa sanah salasa asyar wa mi'atain. Berarti 13 ya, Pak? 213. Hah? Iya, 213. 213. Nah, oke. Udah kayak nemu apa gitu ya. Terus, dah, tuh. Make sense semua ya? Make sense semua kan? Kalau dilihat tahun-tahunnya, interval waktunya itu masih memungkinkan ketemu gitu. Masih memungkinkan ketemu. Kalau Anda mau hitung-hitung, ya bikin aja tabel Excel sederhana gitu. Kalau mau, kan akan kelihatan tuh apa namanya tahun-tahunnya ya. Kalau mau gitu. Dan ini cara menjelaskan secara logis, secara tekstualnya kan ada di dalam kitab-kitab tadi. Oh ya, jangan lupa ya kalau nanti ketemu, jangan lupa referensinya diambil dulu. Ini lupa lagi kita nanti kitab apa tadi tuh. Tarikh Maulidil Ulama wa Wafatihim. Wah, ini bagus juga nih. Tahun apa namanya? Lahir dan wafatnya para ulama ya. Iya enggak? Juz 2 474. Nah, tapi ini semua menurut saya ini kita bisa setuju ya, semua gitu. Kalau dilihat dari atas, dari mulai Rasulullah SAW 1173, 114, 152, 213 dan 256. Jadi selisih-selisihnya itu kan kita bisa hitung kan, ini dikurang ini, gitu ya. Kemudian ini dikurang ini dikurang ini. Saya nggak tahu kalau di copy rumus ini apa bisa berjalan ya. Dah, ya kan? Jadi kisarannya seperti itu. Dan ini tampaknya masih mungkin ketemu, masih ada kemungkinan besar ketemu, gitu. Dan ini bisa dijelaskan, analisis ini bisa dijelaskan. Tapi kalau bedanya udah sampai 200 tahun gitu, kayaknya ya enggak lah ya, enggak mungkin ketemu. Nah kalau kayak gini logis, masih logis. Nah jadi itu teman-teman proses pencarian bagan yang lebih sempurna itu kalau bisa teman-teman juga memunculkan. Saya menggunakan kata kalau bisa ya, karena ini memang tidak mudah. Saya paham sekali ini tidak mudah. Dan karena Anda bukan kuliah di spesialis bidang hadis, maka rasanya saya tidak fair juga kalau memaksakan. Namun, kalau Anda punya kemampuan ya, bahasa Arabnya cukup baik, kayak tadi tuh nyari-nyarinya bisa, ya mau sedikit bercapek-capek gitu, rasanya akan puas sekali loh, teman. Rasanya akan lebih puas gitu. Jadi dulu waktu saya ujian, ya ini semua jalur harus ketahuan. Tapi kan ya karena saya memang kuliahnya di bidang itu satunya. Jadi wajar lah tugasnya beda. Kalau Anda bisa satu baris saja sudah saya sangat appreciate gitu. Kalau bisa gitu ya. Tapi kalau enggak ya dimaklumi. Cuman itu udah jelasin hampir sejam nih, masa nggak ada yang mau bikin gitu ya. Jadi bikinlah. biar apa namanya Anda berlatih juga. Oke. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah outline dari tugas ya. Atau ada yang mau tanya dulu? Silakan. Ada yang mau tanyakan dulu? Enggak paham juga. Saya mau tanya, Pak. Iya, silakan. Tadi kan yang di tampilan layar Bapak tuh
yang penjelasan itu warnanya krem ya Pak. Kok di tempat saya warnanya putih ya Pak? Apa ada yang salah? Apa gimana ya? Penjelasan apa tuh? Yang hadisnya. Sinta mau share screen atau saya yang share screen? Bapak aja Pak. Ntar, oke. Di aplikasi apa ya, Sinta? Di Syamila juga Pak. Oh, di sana. Oke. Ini Syamila saya nih. Yang Nah mana itu tuh? tuh. Itu kan warnanya agak kekuningan ya Pak. Yang Kalau saya background-nya? iya. Oh, di Itu Sinta pengaruh apa? nggak sih? Putih Pak. Oh, nggak ngaruh saya kira ya. Ngaruh. Yang Oh, penting Arabnya terlihat kok. Nggak baik apa-apa. Pak, terima kasih. Iya. Mungkin setting Windows-nya atau apanya gitu, tapi nggak berpengaruh kayak gitu. Silakan, ada lagi? Kak, saya mau itu kan saya kan itu kan Bapak kan ngebagiin dari kitab Riyadhus Shalihin ya Pak ya. Mm-mm. Nah, pasti bagian itu pas saya buka itu kayak nggak ada Arabnya. Terus saya searching lagi ada Arabnya di Google ada Arabnya tapi nggak bisa di copy Pak. Itu jadi kayak gimana? Oh, kalau nggak bisa di copy, pahit-pahitnya emang harus kita ketik ya. Harus kita ketik. Teman-teman udah sampai mana? Udah sejauh apa proses tahrirnya? Ada yang sudah mulai kayak yang saya minggu lalu tunjukkan nggak? Udah ketemu hadisnya, udah mulai bikin bagan gitu, atau baru babuniyah? Baru nyari-nyari sih Pak. Udah ketemu. Ya? Iya. Enggak, saya lagi kepikiran gini, kan kenapa saya ambil Riyadhus Shalihin, itu kan kitab hadis yang cukup populer ya, dan hadis-hadisnya kayaknya secara umum baik lah gitu ya nggak sih? Iya Pak. Nah, tapi tetap saja ada tantangannya gitu. Saya sempat kepikiran juga apa harus saya ganti misalnya dengan kitabnya Imam Muslim gitu ya. Atau apa sampai harus kayak gitu ya? Atau Anda coba dulu? Mungkin itu Pak. Itu dari itunya HP-nya si Nurulnya biasanya. Kalau saya bisa kok terlihat. Oh gitu. Iya bisa Terlihat, jadi seperti itu. tapi nggak bisa di copy Pak. Oh, Terlihat karena PDF mungkin atau bagaimana? Iya, iya Nah, Pak. Kan dari nanti PDF. cari lagi Oh, aja ya, karena ada kok yang dia itu bisa dibaca lebih baik lah begitu. Bisa dibaca lebih baik. Tapi memang nggak semua bisa di copy paste gitu. Saya nggak tahu ya kalau Anda cari Riyadhus Shalihin online begitu ya. Apa ada ya? Kalau ada mungkin bisa di copy paste kali. Atau kadang-kadang ada aplikasi juga loh teman-teman. Ini nih saya contohin ya. Ketemu nih. boleh Pak. Ini. Ini linknya nanti saya kopikan. Ini kan Riyadhus Shalihin ya. Tuh. Nah, yang tadi hadis itu yang di sini nih, hadis pertama. Innamal a'malu binniyat. Kan bisa di-copy nih. Iya nggak? Iya Pak. Iya, gitu. Nah, nanti kalau cari di maktabah nggak usah panjang-panjang banget juga nggak apa-apa. Sorry nih yang hadisnya pertama. Kita coba aja. Iya Pak. Apa Pak? Dilanjut aja Pak. Maaf Pak. Oh, ini jangan-jangan yang hadis pertama lagi. Oke, mutimul hadis. Oh, ketemu. Iya nggak sih? Iya, benar ya. Tuh, innamal a'malu binniyat. Lihat dulu ya. Tuh, Sahih Al-Bukhari dapat, Abu Daud dapat. Kalau saran saya sih, kalau bisa install aplikasi ini, install lah. Walaupun ukurannya agak besar, tapi worth it kalau Anda suatu saat pengen mendalami
ilmu-ilmu keagamaan gitu ya. Iya nggak sih? Bayangin Anda nggak perlu. Ini kalau literally kalau dalam bentuk kitab, ini mungkin satu kamar gitu loh. Iya nggak? Satu kamar digotong-gotong kemana-mana kan nggak mungkin ya kayaknya ya. Tapi ini kan bisa dimasukkan ke laptop, laptop bisa dibawa. Nah, ini ketemu nih. Nah, kemarin saya bilang kalau hasilnya banyak, Anda boleh ambil dari yang kutubus sita atau kutubus tis'ah. Ya enggak? Ambil ini ya. Ambil apa lagi? Yang syarah nggak usah. Ini Al-Baihaqi boleh lah kalau mau ya. Kalau mau ini juga menarik nih. Udah, yang Mu'jam mungkin Ibnu Asakir nggak usah. Ustadz Al-Humaidi mungkin nggak usah ya. Nah, tapi kalau Anda mau semuanya, ya monggo saja, saya nggak larang. Tapi minimal yang ada di kutubut tis'ah. Nah ini sudah bisa dilanjut prosesnya. Berarti ini ketemu. Ini menariknya yang dapat kitab ini, yang dapat hadis ini nanti akan kelihatan bahwa hadis yang masyhur itu bisa jadi dia tidak mutawatir gitu. Nah, menarik. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Sementara udah ya. Saya lanjut dulu ya sedikit ya. Iya Pak. Baik. Sekarang kita bikin outline ya teman-teman ya. Outline sambil saya jelaskan. Tugas, takris. Aja Pak. Boleh diulang? Tadi suaranya nggak Maaf terlalu ya Pak. terdengar. Sorry, boleh diulang. Tadi siapa yang ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan? Saya nggak bisa dengar suaranya, boleh diulang? Ada yang ingin disampaikan? Teman-teman? Enggak? Oh enggak Pak. Saya nggak mau ngomong apa-apa. Tadi saya bilang maaf, terima kasih. Oh, oke. Oke. Nggak apa-apa, santai aja. Teman-teman saya share screen lagi ya, biar jelas. Apakah dua window-nya udah kelihatan, teman-teman? Kelihatan Pak. Pak.
Oke, ini outline-nya ya, saya sambil jelaskan. Nanti saya akan share juga melalui PJ ya teman-teman. Pertama, Anda perlu menyebutkan judul hadis. Jadi misalnya kalau dapat hadis seperti ini ya, Bunyal Islam ala khomsin, tulis saja. Misalnya hadis rukun Islam. Begitu ya, misalnya ya, contoh ya. Atau hadis kalau tadi innamal a'malu binniyat, hadis tentang niat. Kayak gitu boleh ya. Jadi silakan berkreasi lah, tidak kaku di bagian ini. Silakan saja. Ini contoh. Nah, kemudian tulis nama mahasiswa, NIM, begitu toh. Karena ini tugas individu, ya Anda harus menuliskan itu. Kemudian yang berikutnya adalah abstrak. Nah, apa saja yang dibahas dalam abstrak? Abstrak itu berisi tentang artikel ini, apa yang ingin dicari atau dituju, ya, berarti tujuan begitu ya, tujuan penulisan, metodologi, kemudian hasil, saran, rekomendasi. Ini singkat-singkat saja, masing-masing satu dua kalimat, gitu ya. Gitu. Jadi Anda cerita misalnya, artikel ini berisi penelitian takhrij hadis tentang rukun Islam. Metode yang digunakan, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui teks lengkap dari hadis tentang rukun Islam dan di mana hadis tersebut terdapat serta apa penilaian hadisnya, gitu ya. Kemudian metodologi yang digunakan adalah takhrij hadis. Kalau mau didetailkan melalui penggunaan salah satu kata kunci, begitu ya, ataupun bagian dari matan hadis, dan aplikasi yang digunakan adalah misalnya Maktabah Syamilah atau apalah, tidak mungkin berbasis web itu gitu ya. Kemudian hasil yang ditemukan adalah hadis tentang rukun Islam terdapat dalam sekian kitab, misalnya begitu, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan kemudian secara umum dapat dijelaskan kualitas hadisnya adalah sahih. Ada yang mengatakan hasan sahih. Dan titik sampai situ. Kira-kira 150 sampai 250 kata. Sampai sini jelas ya? Abstrak, teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Yang sub berikutnya adalah pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini Anda boleh cerita tentang sedikit latar belakang. Tentang pentingnya niat dalam Islam, misalnya gitu. Pentingnya memahami dan mampu melaksanakan takhrij hadis. Ya kira-kira kayak gitulah ya. Anda bisa, nggak usah panjang-panjang. Mungkin 1 sampai 2 halaman. Kira-kira mungkin 3 sampai 5 paragraf gitu ya. Mungkin ya. Kira-kira ya. 3 sampai 5 paragraf. Begitu. Paragraf fungsinya begitu ya. Mungkin begini. Saya lupa. Iya, bahasa Inggris aja lah. Udah nggak banyak-banyak lah begitu ya. Nah, habis itu metodologi, tentu Anda menjelaskan tentang takhrij
takhrij hadis secara umum. Takhrij hadis dengan menggunakan aplikasi maktabah Syamilah. Step takhrij hadis dengan maktabah Syamilah. Gitu ya. Anda jelasin tuh step yang pertama apa, misalnya tadi itu ya, apa kata kunci gitu ya. Yang kedua apa, pencarian gitu ya. Kemudian apa, pembersihan data gitu ya, seleksi data gitu kan, penulisan, penjelasan, kira-kira gitulah ya. Anda boleh ini, silakanlah cari artikel yang terkait juga kalau ada terkait dengan ini. Nah, di bagian yang berikutnya adalah hasil dan diskusi. Ini bagian intinya. Jadi paling banyak Anda akan bicara di sini sebetulnya. Nah, apa yang harus disampaikan? Yang disampaikan pertama adalah Anda seperti ini nih. Nih, di bagian sebelah kiri nih ya. Jadi misalnya apa teks hadis yang ingin dicari. Kemudian kalau perlu terjemahkanlah beberapa kosakatanya. Ya, nggak perlu semuanya ya. Kemudian Anda lakukan ini pencariannya dan hasilnya nih, iya enggak? Ya, 1, 2 lengkap ya. Ada sanad, matan, rawi, juz dan halaman, gitu ya. HLM kalau nggak paham, saya terus full aja deh halaman, gitu ya. Nah, begitu seterusnya. Kemudian Anda bikin bahkan hadis kayak gini. Ini dan jika memungkinkan, saya tidak mau bikin Anda terlalu berat ya, tapi sangat highly recommended begitu. Kalau Anda mau melakukan minimal 1 saja seperti yang kita tadi lakukan, nggak terlalu sulit tapi juga nggak mudah banget gitu ya. Akan sangat bagus kalau ini. Saya sangat appreciate. Tapi kalau nggak bisa ya sudah, minimal sampai bagannya kayak ginilah, bagan bener gitu ya. Gitu. Oke. Setelah itu syarah. Syarah, bikin syarah. Syarah tadi udah jelasin kan ya cara nyarinya ya? Iya sudah Pak. Iya. Oh, nilai dulu, maaf. Nilai dulu. Nilai hadisnya seperti apa, baru kemudian syarah. Syarah. Syarah ini boleh dari kitab hadis seperti yang tadi kita jelaskan, boleh tambahkan dengan hal-hal lain. Habis itu penutup, ya. Habis itu referensi. Udah. Sampai sini ada yang mau tanya nggak, teman-teman? Ada yang nggak jelas nggak? Atau jelas sih, tapi kok berat ya Pak? Gitu. Enggak lah ya. Kira-kira ini deadline-nya kapan Pak? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Mari kita diskusi deadline. Tapi sebelumnya saya mau kasih tambahan satu lagi. Bagian referensi ini, saya belum jelaskan ya. Ini kitab Maktabah Syamilah ini, aplikasi ini sangat cerdas juga ya. Kita itu ternyata kalau mana tadi yang hadis malu ini. Kalau menemukan apa namanya satu referensi gitu, kita bisa dapatkan detail referensinya ya, teman-teman ya. Misalnya nih, Sahih Al-Bukhari. Kita pengen tahu nih, betul di sini ada juz dan ada halaman. Tapi terbitnya siapa sih gitu kan? Iya nggak? Tahun terbitnya kapan? Iya nggak? Kayak gitu ya. Seperti layaknya kita membuat referensi gitu. Nah, maka ada satu fitur di sini tuh di tokoh. Di hover saja udah kelihatan tuh teman-teman. Di hover saja. Apalagi kalau diklik. Kalau diklik lebih kelihatan lagi. Di tokoh, ya. Di toko itu artinya kartu. Tapi kalau Anda, ini zaman saya kecil ya. Dulu zaman perpustakaan itu,
katalog buku itu ditulis dengan sistem kartu tuh. Jadi ada kayak laci begitu, dan di dalamnya itu ada kartu-kartu yang isinya itu referensi. Jadi mungkin kenapa itu disebut Bitokoh ya, kartu, karena dulu memang kami menggunakan kartu. Tapi obviously Anda belum lahir waktu itu kan, jadi mungkin nggak ada lagi sistem itu. Saya nggak tahu, mungkin ada perpustakaan yang masih mempertahankan. Nah, tapi intinya di sini Anda bisa tahu. Pertama, nama kitabnya. Nama aslinya itu apa? Al-Jami, Al-Musnid, As-Sahih, Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ini nama aslinya. Nama aslinya Sahih Bukhari itu. Gitu. Nah, tapi orang kenalnya kan Sahih Al-Bukhari. Jadi akan beda kelasnya kalau Anda menyebutkan ini. Wah, ini ketahuan lah kalau ini anak pengkaji hadis begitu kan. Kemudian siapa penulisnya? Nah, ini nama lengkapnya Imam Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ja'fi. Gitu ya. Nah, ini muhakkik, semacam editor begitu. Kemudian ini penerbit. Penerbitnya Darut Turukin apa nih? Najah, gitu ya. Kemudian ini tahun terbitnya. Nah, sayangnya ini pakai Hijriah ya. Jadi Anda convert aja kalau mau tahun Masehi. Adalah cara convertnya itu di internet, saya yakin. Jadi cetakan pertama tahun 1422 Hijriah. Kemudian ada ya convert, saya jadi penasaran ya. Hijri itu Masehi. Hijri. Inilah. Saya nggak tahu kenapa Google Chrome saya tiba-tiba bersahabatnya sama Yahoo, bukan sama Google. Padahal saya sudah kadang suka Google. Jadi Hijri itu Hijri itu Georgian. Jadi bukan Masehi ya, Georgia. Oke. Switch. Jadi berapa? Rambutnya 1422. 1422. Ya, kita nggak tahu ya persis bulannya karena nggak disebutin. Sekarang depan. Nah, itu tahun 2001. Gitu ya, kira-kira ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian jumlah juznya 9. Ini di dalam kitabnya ada lagi kitab syarah dan seterusnya. Ya, oke lah, ini tambahan saja. Sampai sini pun sebetulnya sudah cukup. Jadi di bagian referensi itu, mana tuh? Ini Anda sudah nggak boleh excuse ya. Kalau cuma ditulisin Imam Bukhari doang gitu nggak bisa. Harus lebih detail dari itu. Karena ada caranya untuk mencari detailnya. Gitu ya, ya enggak? Oke, sampai sini paham? Paham ya? Atau paham ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang tadi. Mau sampai kapan ini dilakukan? Kalau saya sih terus terang nggak mau lama-lama gitu ya. Tapi sekarang kita tanggal 28, bentar lagi kita liburan Idul Fitri. 2 minggu cukup? 2 minggu? Tanggal 12? 2 minggu setelah Lebaran, Pak. Setelah masuk. Iya. Iya. Enggak, maksudnya kalau dari sekarang gitu. Kan Anda bawa laptop pulang kampungnya ya? Pulang kampung nggak? Mungkin ada yang enggak. Iya, Pak. Tapi sinyalnya suka nge-lag di kampung, Pak. Iya, Pak, di kampung, Pak. Oh iya. Install itu aja. Install kalau masih keburu, dipinjemin aja tuh flash disk-nya. Diinstal dulu kalau masih keburu.
Tapi ngerjainnya pelan-pelan ya teman-teman ya. Maksudnya kalau satu kali gitu mungkin akan pusing juga gitu. Jadi pelan-pelan. Kita coba ya. Kita coba tanggal, saya misalnya 13 itulah. 13 Mei. 13 Mei ya. Nanti kalau belum selesai ditambah beberapa hari lah. Mungkin 2-3 hari tambahan. Tapi untuk acuan 13 Mei. Jadi itu 2 minggu lebih ya, saya kira. Nih, Ajeng dengar nggak nih? Ajeng harus ngingetin soalnya. Dengar, Pak. Pak, kalau misalnya tanggal 19 Mei gimana, Pak? Waduh, langsung ditawar ini. Gimana teman-teman? Iya, boleh, Ikut Pak. Ajeng atau 19. ikut saya? Ajeng Pak. Ikut Ajeng Ya, lagi, om. Saya ngajar gimana? Enggak salah gini, Pak. 2 minggu setelah Lebaran itu banyak deadline tugas juga, Pak. Gitu. Gini, mungkin jangan terlalu di pojok begitu ya. Jangan tanggal 19-nya ya. Mungkin tanggal 16 deh. Supaya nanti kalau worst to worst scenario-nya harus nambah, mungkin kita tambah sampai tanggal 20 begitu. Ya, mungkin. Tapi kita coba dulu 16 lah. Iya, 16 ya. 16 itu hari Senin. Jadi dikumpulkan gitu. Nah, yang masih terlambat mungkin kita kasih kesempatan gitu kan sampai tanggal 20 itu. Tapi habis itu ya sudah berlaku hukum, walaupun mengumpulkan nilainya nggak bakal full. Gitu ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, saya kira itu untuk dicatat. Oh, jadinya panjang banget. Saya sih agak khawatir dia dan panjang-panjang tuh nggak selesai. Biasanya saya jadi mahasiswa begitu. Tapi mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan enggak ya. Jadi ya waktu yang panjang mudah-mudahan nanti akan lebih bagus lagi hasilnya. Baik, saya kira cukup ya. Ini tumben kita agak panjang zoom-nya. Tapi memang karena banyak hal yang harus dijelaskan. Jadi terima kasih teman-teman semua untuk semester ini. Materi secara umum kita cukupkan. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas atau kurang berkenan selama saya mengajar. Setelah Lebaran kita tidak ada pertemuan secara khusus, cuman ditunggu itunya saja. Apa namanya? Project ya, Pak. Laporan takrib, ya, laporan takribnya. Dan tanggal 16 tadi, ya, tanggal 16 tadi kita acu sebagai tanggal UAS ya. Gitu aja ya. Tanggal 16 itu mungkin tolong Ajeng ingatkan saya kalau saya lupa, saya harus posting sesuatu di Google Classroom untuk kehadiran aja sekaligus menandai bahwa ini kita UAS gitu. Dan nanti saya harus mengirimkan tautan link juga di mana Anda akan submit UAS-nya kan begitu ya. Jadi yang sudah selesai tanggal itu bisa segera langsung diupload. Yang belum ya kita kasih waktu lah. Sampai tanggal 20 tadi. Setelah itu kalaupun Anda mengumpulkan ya nilainya nggak bakal bagus, nggak akan sama maksudnya. Dan saya sih rekomennya Anda kumpulkan tepat waktu lah, karena ini nilai UAS cukup tinggi ya proporsinya. Jadi sayang juga kalau apa namanya nilai akhirnya nggak sesuai harapan hanya gara-gara terlambat begitu. Saya kira itu sebagai penutup. Tapi kayaknya Halimah ada pertanyaan, silakan. Iya, Bapak, saya mau nanya nanti Medlit Zoom nggak, Pak? Oh, Medlit Zoom karena nanti akan closing juga, tapi kita mulai agak awal ya, setengah jam lebih awal ya, boleh ya, 12:30 ya, Halimah ya? Iya, boleh, Pak. Atau mau agak akhir? Agak akhir tuh sore, tapi ntar bingung lagi ya, nggak apa-apa lah, kita agak awal aja. Jam 1:30 ada undangan rapat. Sebetulnya nanti jam 11 juga saya ada rapat ini. Tapi saya pengen memang ada yang saya sampaikan secara langsung. Kalau nggak bisa bikin Zoom-nya, bilang ke saya, nanti saya buatkan link Zoom-nya. Ya, Halimah ya. Kalau bisa silahkan pakai Zoom Class. Ya, baik, terima kasih, Pak. Untuk Medlit masih ada materi ya terakhir ya. Nanti kita breakout room dan nanti kita diskusi terakhir. Sambil mungkin saya akan menyampaikan juga penjelasan tentang UAS-nya.
Oke teman-teman, saya kira cukup. Terima kasih. Ini udah terlalu panjang dari yang biasanya. Mohon maaf sekali lagi untuk semua hal yang belum bisa kita lakukan. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat mempelajari hadis karena ini adalah juga tentang salah satu sumber dari dalam Islam ya, dan mungkin teman-teman nanti ya seperti yang saya sampaikan akan ada pertanyaan, dan harapannya adalah tentu teman-teman sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, menguasai walaupun misalnya dasar-dasarnya begitu ya. Selamat berlibur, selamat pulang kampung. Kalau yang pulang kampung, hati-hati di jalan. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih Pak. banyak Pak.